Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memerintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh penjuru tanah air. Kala itu dengan semangat yang membara, masyarakat Indonesia dengan bangga mengibarkan bendera merah putih di berbagai titik kota. Di tengah perintah Soekarno untuk mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 18 September 1945, Afnay datang ke Surabaya untuk mengurus tentara Jepang dan tawanan perang Belanda. Mereka datang dan menggunakan Hotel Yamato sebagai markas. Tanpa berkomunikasi dengan pemerintahan Republik Indonesia, semakin memperburuk citra Belanda di mata masyarakat Indonesia. Melihat kecongkakan orang Belanda terhadap masyarakat setempat, memicu amarah para pemuda di Surabaya. Puncak amarah mereka terjadi pada tanggal 19 September 1945. Seorang Indo-Belanda bernama Blackman telah berani mengibarkan bendera Belanda di atas tiang bendera Hotel Yamato. Melihat pengibaran bendera merah putih biru itu, Bapak Presiden Sudirman memperingatkan agar bendera tersebut segera diturunkan. Namun, peringatan itu sama sekali tidak digubris oleh mereka.
Hal inilah yang kemudian menyulut amarah para pemuda di Surabaya. Melihat bendera Belanda masih berkibar di atas Hotel Yamato, ditambah dengan tindakan-tindakan angkuh orang Belanda, membuat suasana semakin memanas. Tentu saja hal ini membuat para pemuda Surabaya berkumpul dan membaur. Para pemuda saling bertanya-tanya tentang langkah selanjutnya terhadap sikap Belanda yang merendahkan harga diri bangsa Indonesia yang telah merdeka. Oh, grup tiba. Rek, doan. Wong londo wis wani ngibano bendera ya di wilayah kene. Doan ta? Bagaimana ini? Pasukan Belanda sudah berani mengibarkan benderanya di depan Hotel Yamato. Benarkah? Kapan itu? Kami bertiga melihatnya. Beraninya mereka sudah semena-mena terhadap negara kita. Mana ini? Masa kita diam saja? Kita harus menentukan suatu rencana. Ya, betul. Saya setuju. Oke, kalau gitu kita buat rencana yang matang untuk menurunkan bendera Belanda dan mengubah bendera tersebut menjadi negara Indonesia. Kita susun rencana yang matang agar rencana kita tidak diketahui oleh Belanda dan rencana kita ini berhasil dan berjalan dengan lancar. Melihat keadaan semakin tidak kondusif, arek-arek Surabaya mendatangi halaman Hotel Yamato. Terjadilah perkelahian antara pemuda Surabaya dan pemuda Belanda di kamar-kamar Hotel Yamato. Di tengah perkelahian itu, dua pemuda Surabaya menyelinap untuk naik ke bagian atas Hotel Yamato. Dengan cepat, Koisno Wibowo, pemuda naik tangga itu menurunkan bendera Belanda yang sedang berkibar. Setelah diturunkan, ia segera merobek warna biru dari bendera itu dengan kekuatan giginya. Kemudian dibuangnya. Ia segera mengerek kembali bendera yang sudah tersisa warna merah putih ke atas tiang untuk berkibar kembali. Akhirnya, bendera merah putih dapat berkibar menggantikan bendera Belanda yang sejak pagi itu berkibar di Hotel Yamato. Melalui peristiwa 19 September 1945 ini, telah menyulut api revolusi masyarakat Indonesia. Hal ini juga menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia bukan datang dengan sendirinya, melainkan dari keringat dan perjuangan. Akhir dari insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato yaitu semakin diperparah dengan kedatangan Brigadir Jenderal Malabi dan Brigade 49 di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Pasukan ini bertugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan interniran sekutu. Brigjen Malabi lalu bertemu dengan perwakilan masyarakat Jawa Timur yang dipimpin oleh Surjo. Kedua pihak diantaranya sepakat Inggris tidak menyertakan angkatan perang Belanda di pasukannya, bekerja sama untuk menjamin keamanan dan ketentraman, membentuk kontrak biru kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Perjanjian itu dilanggar oleh Malabi dan pasukannya. Konflik bersenjata akhirnya meletus pada 27 Oktober 1949. Pada peristiwa ini, masyarakat Surabaya menyerang pusat kedudukan Inggris. Insiden perobekan bendera Belanda itu pun berujung pada konflik di bulan Oktober
dan memuncak pada pertempuran 10 November 1945. Pertempuran 10 November terjadi selama 3 minggu dan menewaskan sekitar 6.000 rakyat Surabaya seperti disebut dalam buku perang dan Revolusi Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 6 oleh Imran Amrin dan kawan-kawan. Pertempuran 10 November akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui Kapres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar.
Allah.